Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Tuh kan, Gus kenapa anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya tuh mesti lihat TV ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang huwa tarokal ma'asyiya kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa tarokat qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa tarokat dugem, wa tarokat kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan, tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Andaikan saya boleh bermadhab, saya setuju jamaah itu satu sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu suan bangun saja sendiri tidak berani, suan pangeran dewi meliti temen. Soalnya tak kayak analogi yang lo kayak suan kiai dewi ane rawani kok suan pangeran dewi kok meliti temen. Sesuai bocah-bocah izin tenan, tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senangnya nak ziri wong. Mengenai keamanan pondok itu tobat, wong kok golek saleh wong. Terus tak beri contoh fikih. Sholat siddatul khauf itu sholat paling susah. Sholat dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam. Tapi Rasulullah pun sholat, dan tidak sekedar sholat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Hadi sholat siddatul khauf, dan normal sholat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak, saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau enggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya. Mungkin kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium. Spesial bab ibadah. Nanti yang nggak pati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak kata saya. Nggak ada masjid agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova. Karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa. Nah, ini saya tidak tahu, saya harus istighfar atau harus syukur. Karena kenapa saya berpikir ini, kalau butuh istighfar nopo syukur, mergi termasuk yang paling saya hindari itu acara seperti ini. Cuma ada 2% pengecualian, yaitu guru, keluarga, temannya bapak. Ini Gus Ali termasuk masuk kategori temannya bapak. Saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu, mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. Dua,
saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu 1 jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus khatam. Karena saya ini trauma. Kalau ngaji di depan, musannaf bilang kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Setelah belajar di belakang kama sabako, seperti yang sudah kelewat. Sehingga gara-gara itu saya kalau sinau itu khatam dari min awali hatta akhiri. Karena yang satu di depan kama sayati, setelah di belakang kama sabako apa kama takota. Orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir nggak bisa kan, kayak gimana itu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir enggak